Halo, Sobat Cek Fakta. Ajang sepak bola selalu menyimpan cerita menarik, terutama ketika datang pada level junior yang masih penuh kejutan. Tahun 2025 ini, Piala ASEAN U16 Putri kembali digelar, dan Indonesia menjadi salah satu peserta yang dinantikan performanya. Timnas U16 Putri Indonesia akan bersaing di grup A bersama Malaysia dan Timor Leste. Tidak hanya soal persaingan di lapangan, ajang ini juga menjadi panggung bagi pelatih untuk menunjukkan kepiawaiannya dalam membangun mental dan strategi pemain muda. Salah satu sosok yang menarik perhatian adalah Timo Schueneman, pelatih berpengalaman yang kini membimbing para calon bintang sepak bola putri Indonesia. Dalam sesi wawancara, Timo mengakui tantangan besar menghadapi tim-tim lain yang kekuatannya masih sulit diprediksi. Cek Fakta akan mengupas tuntas profil grup A, jadwal pertandingan, strategi Timo Schueneman, serta peluang Timnas U16 Putri Indonesia dalam ajang Piala ASEAN U16 Putri ke-2025. Mari kita lihat lebih dekat. Piala ASEAN U16 Putri merupakan ajang sepak bola regional yang rutin digelar untuk mengembangkan talenta muda di Asia Tenggara. Turnamen ini tidak hanya berfungsi sebagai kompetisi, tetapi juga sebagai wadah bagi pemain muda untuk merasakan atmosfer pertandingan internasional, memahami taktik lawan, dan belajar disiplin tim. Sejak digelar pertama kali, turnamen ini telah menjadi barometer perkembangan sepak bola putri di kawasan ASEAN. Bagi Indonesia, ajang ini memiliki nilai strategis karena memberi kesempatan bagi para pemain junior untuk beradaptasi dengan tekanan internasional sejak usia muda. Hal ini sangat penting untuk menyiapkan generasi berikutnya yang siap bersaing di level senior. Untuk 2025, Stadion Manahan di Surakarta dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Stadion Manahan memiliki fasilitas lengkap yang mendukung kebutuhan tim dan pelatih, termasuk lapangan latihan yang berkualitas, ruang medis, dan akses transportasi yang mudah. Selain itu, Surakarta sebagai kota dengan basis supporter sepak bola yang fanatik memberikan atmosfer yang hidup, sekaligus pengalaman mental bagi pemain muda. Grup A di Piala ASEAN U16 Putri 2025 dihuni oleh 3 tim, masing-masing memiliki karakter dan tantangan berbeda bagi Indonesia. Timnas U16 Putri Indonesia. Indonesia selalu menjadi tim yang diperhitungkan, meskipun kekuatan junior sering berubah setiap tahun karena pergantian pemain. Timnas U16 Putri Indonesia dikenal memiliki semangat juang tinggi, kerjasama tim yang solid, serta penguasaan teknik dasar yang relatif baik. Namun, tantangan terbesar tetap ada pada mental menghadapi tim asing dan konsistensi performa selama turnamen. Malaysia dikenal memiliki program pembinaan sepak bola putri yang cukup sistematis. Tim junior mereka sering menunjukkan fisik yang kuat dan disiplin taktik yang baik. Keunggulan Malaysia di grup A terletak pada fakta bahwa mereka akan bermain paling akhir, sehingga bisa mengamati pertandingan Indonesia via Timor Leste terlebih dahulu, yang memberi mereka kesempatan untuk menyesuaikan strategi. Timor Leste sebagai tim dengan pengalaman lebih sedikit di level internasional, Timor Leste mungkin dianggap underdog. Namun, tim ini dikenal memiliki motivasi tinggi dan semangat pantang menyerah, sehingga tidak bisa dianggap remeh. Lawan yang tampaknya kecil bisa menjadi kejutan bagi tim yang kurang fokus. Berikut jadwal pertandingan grup A yang akan berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta, 20 Agustus tahun 2025. Timor Leste vs Indonesia. Pertandingan pembuka bagi Timnas U16 Putri Indonesia. Hasil pertandingan ini sangat penting untuk menentukan momentum tim dalam turnamen. 22 Agustus tahun 2025. Malaysia vs Timor Leste. Malaysia mendapat keuntungan bermain paling akhir karena bisa menonton pertandingan pertama. Hal ini memungkinkan mereka menggali informasi tentang kekuatan lawan. 24 Agustus tahun 2025. Indonesia vs Malaysia. Pertandingan penentuan untuk menentukan siapa yang berpeluang lolos dari grup. Timo Schueneman menyoroti urutan pertandingan ini sebagai faktor yang perlu diperhitungkan. U16 buta. Makanya pelatih Leila tadi ngomong bahwa satu keuntungan buat Malaysia menonton Timor Leste vs Indonesia duluan, kata Timo. Menurutnya, tim U16 sulit membaca peta kekuatan lawan karena pergantian pemain tiap tahun.
Salah satu tantangan utama bagi pelatih Timo Schueneman adalah mempersiapkan tim yang pemainnya setiap tahun berubah. Hal ini membuat analisis lawan menjadi sulit dan strategi tidak bisa terlalu bergantung pada informasi sebelumnya. Fokus utama Timo, mental pemain. Mental tidak meremehkan lawan. Pemain tidak boleh merasa lebih unggul hanya karena lawan terlihat lebih kecil atau kurang berpengalaman. Mental percaya diri. Pemain juga tidak boleh merasa inferior terhadap tim yang terlihat lebih kuat atau berprestasi. Persiapan menghadapi tekanan. Latihan mental meliputi simulasi tekanan pertandingan, membangun rasa percaya diri, dan belajar mengendalikan emosi selama pertandingan. Timo menekankan, kalau di junior beda, sama dengan ini tim kecil, kalau di senior beda. Jadi kalau ditanya kansnya siapa yang paling diwaspadai semua sama 50-50. Hal ini menunjukkan filosofi Timo dalam menanamkan rasa hormat terhadap lawan dan keseimbangan mental bagi pemain muda. Keunggulan. Pemain memiliki teknik dasar yang kuat dan koordinasi tim yang baik. Semangat juang tinggi dan loyalitas terhadap strategi pelatih. Memiliki pengalaman menghadapi turnamen lokal dan internasional junior. Tantangan, menghadapi tim yang strategi dan kekuatannya sulit diprediksi, terutama Malaysia yang bisa menyesuaikan permainan setelah melihat pertandingan pertama. Pergantian pemain yang membuat adaptasi strategi menjadi lebih dinamis. Tekanan mental untuk mempertahankan performa di stadion besar dengan supporter yang banyak, Malaysia. Kelebihan utama adalah bisa menonton pertandingan sebelumnya, sehingga strategi mereka bisa lebih tepat sasaran. Pemain disiplin dan fisik kuat. Taktik counter-attack bisa menjadi senjata Malaysia jika Indonesia terlalu fokus menyerang. Timor Leste, motivasi tinggi untuk menunjukkan kualitas meski status underdog. Kurangnya pengalaman internasional bisa diimbangi dengan semangat juang dan ketahanan mental. Bisa menjadi kejutan jika Indonesia kurang fokus atau meremehkan lawan. Jika Timnas U16 Putri Indonesia dapat menjaga konsistensi performa dan fokus pada mental, peluang mereka lolos dari grup sangat terbuka. Kuncinya terletak pada menerapkan strategi pelatih, fokus pada koordinasi tim dan disiplin permainan, menjaga mental, tidak terlalu euforia saat unggul dan tidak patah semangat saat menghadapi tekanan lawan. Maksimalkan peluang di setiap pertandingan, terutama saat menghadapi Timor Leste dan Malaysia, karena hasil awal akan menentukan posisi di klasemen. Turnamen ini bukan hanya tentang menang, tapi juga pengalaman bagi para pemain muda untuk belajar menghadapi tekanan, strategi lawan, dan membangun mental juara sejak dini. Piala ASEAN U16 Putri 2025 menjadi ajang pembuktian sekaligus pembelajaran bagi Timnas U16 Putri Indonesia. Pelatih Timo Schueneman menekankan pentingnya mental yang kuat, disiplin, dan tidak meremehkan lawan. Setiap tim di grup A memiliki peluang yang sama, dan tidak ada yang bisa diunggulkan secara pasti. Semua dianggap 50-50 sesuai perkataan Timo. Dengan fokus pada mental dan strategi, Timnas U16 Putri Indonesia memiliki potensi untuk menampilkan performa terbaik dan menjadi inspirasi bagi sepak bola putri Indonesia di masa depan. Sobat Cek Fakta, mari kita dukung perjuangan para pemain muda ini dan saksikan bagaimana mereka menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung ASEAN.